Setiap hari, kita menggunakan sendi untuk bergerak. Saat nonton video ini pun, kamu mungkin mengklik mouse sambil duduk dan memegang secangkir teh. Semuanya kamu lakukan dengan sendi. Gerakan kecil seperti berkedip juga mengaktifkan banyak sendi. Tak terkecuali saat rebahan santuy di sofa. Sendilah yang menyatukan semua tulang di tubuh. Sendi juga membantumu bergerak, mencerna makanan, bahkan berpikir. Kita punya sendi karena tubuh kita bertulang. Makanya, tubuh kita fleksibel agar bisa beradaptasi dengan objek yang kita lihat dan dengar. Tubuh kita bergerak saat otot di sendi berkontraksi sehingga menggerakkan tulang. Simple dan elegan kan? Sendi menempel di tulang dan saling menyatu membentuk rangka. Di antara lebih dari 200 tulang di seluruh tubuh, cuma tulang hyoid yang tidak bersendi. Tulang unik ini terdapat di tenggorokan sebagai penopang lidah. Rangka terdiri dari dua jenis, rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial terdiri dari sekitar 80 tulang, termasuk tengkorak, punggung, dan rusuk. Sedangkan apendikular meliputi tulang lain yang terdapat pada kaki dan lengan. Setiap tulang terhubung ke setidaknya satu sendi, termasuk tulang di tengkorak loh. Sebenarnya sih, di dalamnya tidak terdiri dari satu tulang utuh, tapi ada 8 bagian beserta sendi yang menghubungkannya. Tanpa sendi ini, otak tidak akan bisa berkembang dengan baik. Sendi tengkorak memang tidak selentur lutut atau siku karena geraknya sangat terbatas. Ya, begitulah, tidak semua sendi fleksibel. Namun, tanpa sendi, hidup kita akan jauh berbeda. Mereka yang kepalanya kecil juga akan berotak kecil. Jangan sampai deh. Kalau sudah begini, otak tidak akan bisa membesar sejak kita lahir dong. Kepala orang dewasa rata-rata juga akan 2 kali lebih kecil dari kepala normal. Selain tulang tengkorak, masih ada 14 tulang lain loh. Umumnya berada di wajah dan rahang. Tulang-tulang ini berperan penting saat kita sedang makan, membau, berbincang, dan bernyanyi. Tanpa sendi, kita tidak akan bisa makan, minum, dan bahkan bernafas. Perbincangan dan makanan juga akan terasa hambar. Kopi pagi pun akan berbau sepet. Hidup tanpa oksigen sepertinya mustahil ya, tapi kemungkinan kita akan belajar bernafas melalui kulit dan mendapat cukup nutrien dari matahari langsung. Tidak akan ada restoran, supermarket, atau kafe. Nah, kalau tulang bagaimana? Yang terpenting tulang kan? Bukan sendi. Enggak juga. Ada banyak sekali makhluk hidup yang tidak punya tulang kok. Misalnya, semut. Malahan, hewan ini termasuk organisme terkuat loh, karena bisa menarik daun dari pohon. Tanpa tulang, bukan berarti tidak bersendi kok. Semut dan banyak serangga lain punya sendi di kaki dan lehernya, sehingga bisa mengangkat beban berat. Semua hewan ini juga punya rangka. Hanya saja, rangkanya ada di luar tubuh. Organisme yang tidak bertulang juga banyak yang masih punya sendi. Kalau tidak punya sendi, maka tidak bertulang ya? Tanpa tulang, kita akan sangat rapuh. Kalaupun punya cangkang di luar tubuh seperti semut, kita tidak akan bisa melindungi otak si organ vital kita. Kalau manusia tak punya tulang, kondisi otak akan selalu terancam. Terbentur sedikit saja, bisa-bisa berakibat fatal. Kita akan terlihat seperti cacing, siput, atau ubur-ubur. Bertubuh lengket karena tidak punya tulang maupun sendi. Karena berukuran besar, otak kita perlu perlindungan ekstra. Manusia mungkin akan seperti remang yang punya tengkorak tapi tak punya tulang belakang. Seperti hewan ini, manusia akan menghasilkan lendir di sekujur tubuhnya. Kita tidak akan punya tangan dan kaki untuk memegang benda maupun berjalan. Tidak akan bisa mengambil dan memakai barang. Tidak ada lagi komputer, ponsel, garpu, sendok, atau benda lainnya. Insang akan jadi organ terpentingmu. Kamu juga perlu lendir untuk mengecoh dan membingungkan predator. Jadi kalau tidak punya sendi, mungkin kita akan hidup di lingkungan lain. Ya, mungkin seperti ubur-ubur yang berenang di perairan tropis atau cacing yang hidup di dalam tanah. Hewan tak bertulang banyak sekali hidup di air laut, sungai, danau, dan sejenisnya. Kita juga mungkin akan hidup di situ. Tapi kalau kamu tidak punya sendi, teknik gerakmu akan sama seperti cacing tanah. Tubuhnya dipenuhi bulu kecil, fungsinya untuk membantu menapak permukaan yang kamu lalui sambil melucutkan tubuh ke depan. Tanpa sendi, kamu juga mungkin akan dipenuhi bulu kecil. Dan karena rata-rata manusia jauh lebih besar dari cacing tanah, bulunya juga harus lebih panjang. Kehidupan barumu akan membuat tubuhmu berubah drastis. Tak ada lagi paru-paru, yang ada justru insang. Kulitmu perlu beradaptasi dan berubah jadi lebih kasar. Mungkin dilapisi sisik juga agar bisa hidup di bawah air.
Kehidupan di air memang terdengar menyenangkan ya, tapi kamu perlu membiasakan diri dengan belajar berenang seperti pro, mempelajari jenis alga dan tumbuhan air yang bisa kamu makan, serta belajar berlindung dari hiu lapar. Aktivitas seperti mendorong troli, menari-nari, berjalan bersama anjing, membalas WA, dan menonton video sisi terang juga memerlukan sendi. Tanpa sendi, struktur tubuh kita akan sangat berbeda. Tungkai dan lengan akan menyatu, kemudian mengeras. Lebih dari setengah tulang di seluruh tubuh juga akan terpusat di kaki dan tanganmu. Tapi percuma saja, kamu harus menggunakan skuter listrik atau skuter manual untuk bergerak. Semoga saja teknologinya sudah canggih ya, karena kalau sampai jatuh, kamu akan benar-benar kesakitan. Belum sampai di situ saja, tanpa sendi, kamu tak akan bisa berdiri atau rebahan. Jangankan naik skuter, bangkit dari kasur pun tak akan bisa. Tapi jangan sedih dulu, tubuhmu akan cepat beradaptasi kok. Performa sendimu jadi menurun saat digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Belum lagi diperparah dengan kejang, kesleo, dan cedera lainnya. Tapi apa jadinya ya kalau kamu memang tak perlu sendi sejak lahir? Tidak ada lagi tuh kaki kesleo saat bermain sepak bola. Pasti jauh-jauh dari nyeri siku. Gimana kalau tulang bisa berfungsi sempurna tanpa sendi? Berarti tulangmu harus jauh lebih lunak dan lebih lentur. Perlu struktur yang baru dong. Karena zat penyusunnya, tulang menjadi kuat dan sulit menekuk. Strukturnya harus seperti tulang rawan di telinga dan hidung. Tulang ini jauh lebih kuat dan lentur dari tulang sejati. Tulang rawan di hidung dan telinga memang bisa sih, tapi masih diperlukan organ yang lentur, kuat, dan liat. Wah, sudah seperti karet saja ya. Mengingatkanmu pada pensil karet? Saat diputar, disimpul, dan ditekuk, pensil ini selalu kembali ke bentuk semula. Nah, kamu perlu lengan dan kaki seperti itu juga. Tapi kemungkinan kamu akan menghadapi kendala karena tulang barumu tak akan bisa menahan beban berat lagi. Jadi, kamu harus menurunkan berat badan. Tulang elastis akan jauh lebih ringan dari tulang sejati. Jadi, bobot manusia juga otomatis akan berkurang. Rangka manusia rata-rata sekitar 15% dari massa tubuh. Kalau tulangmu elastis, bobotmu akan berkurang 10%. Dan ampuhnya, tulang elastismu tidak akan patah. Kamu bisa melilitnya seperti adonan rambut nenek loh. Nanti juga bentuknya akan seperti semula. Kalau kejang dan kesleo, lain lagi, nyeri sendi akan lenyap. Pastinya, kamu tak perlu lagi pakai penyangga lutut, pergelangan tangan maupun kaki saat sedang dalam masa pemulihan. Meski kamu terlalu menekuk alat gerakmu, tak masalah kok. Tinggal tunggu sebentar, wuss, semuanya kembali normal. Nah, coba bayangkan keajaiban yang bisa kamu lakukan dengan punya rangka elastis. Kamu bisa sembunyi di berbagai tempat. Gerakan yogamu juga pasti akan keren. Tinggal regangkan tubuh sedikit, hap, dapat juga barang yang kamu raih dari rak tertinggi di dapur. Kamu juga bisa melakukan dang layaknya seorang pro. Mungkin memang perlu dilatih sih, tapi tulang elastismu akan mengubah hidupmu.